Shalom, salam berkat dari kami untuk pendengar sekalian. Saat ini pendengar akan diberkati dengan program Hari Ini Harinya Tuhan bagian yang ke-8. Sebuah program rohani tentang doktrin Alkitab yang menolong kita untuk semakin tertanam dalam kebenaran firman dan bertumbuh dalam kemuliaan. Bersama hambanya, Pendeta Gilbert Lumwendo, STH. Banyak orang merasa doktrin Alkitab sebagai sesuatu yang membingungkan. Tetapi tahukah saudara bahwa doktrin Alkitab intinya adalah memahami Alkitab dengan benar, dengan pemahaman yang sistematis, sehingga kita terus dapat tertanam di dalam kebenaran firman, sehingga kita terus bertumbuh di dalam kemuliaan Allah. Buka hati saudara sekalian untuk menerima berkat-berkat firman-Nya hari ini. Mustahil hanyalah sebuah kebohongan dari iblis yang seringkali menjajah dan menyengsarakan kita. Alkitab jelas berkata bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Tetapi kemudian Alkitab juga berkata bahwa bagi orang yang percaya tidak ada perkara yang mustahil. Artinya begini, selama kita percaya kepada Allah yang hidup, selama kita beriman dan mengandalkan Tuhan saja, maka kita akan melihat segala perkara mungkin. Karena itu kesimpulan saya jelas bahwa mustahil adalah kebohongan dari iblis yang seringkali menjajah dan menyengsarakan kita, yang berakibat yang pertama ketawaran iman kita. Jadi iblis mau taruh dalam pikiran kita mustahil, dosa kamu gak mungkin bisa diampuni, hidup kamu udah terlalu jahat, mustahil, suami kamu gak mungkin bisa berubah, dia itu memang udah terlalu parah, mustahil rumah tangga kamu dipertahankan, mustahil kamu punya anak, kamu udah menikah 5 tahun gak bisa punya anak kan, dokter juga udah bilang mustahil kan. Tetapi hari ini saya hanya mau ingatkan buat saudara, kata-kata mustahil itu hanyalah tipuan iblis belaka. Iblis senang mengintimidasi pikiran kita dengan segala kebohongan-kebohongannya, sehingga ujung-ujungnya mendatangkan ketawaran iman. Karena iblis mengerti betul, selama kita beriman, kita akan lihat mujizat. Selama kita beriman, kita akan terobos pintu-pintu kemustahilan, dan kita akan lihat hidup dalam kemuliaan. Haleluya. Saya ulangi sekali lagi, mustahil adalah kebohongan dari iblis yang sering kali menjajah dan menyengsarakan kita. Tujuan yang pertama mendatangkan ketawaran iman, dan yang kedua tujuannya mendatangkan kekecewaan dan tekanan. Karena kalau kita udah mulai berpikir, wah mustahil lah saya bisa dipakai Tuhan untuk melayani, mustahil lah saya bisa maju dalam bisnis saya, mustahil lah saya bisa kembali bangkit dari kegagalan saya, mustahil lah saya bisa berhenti merokok, mustahil lah saya bisa berhenti narkoba, mustahil lah saya bisa menjadi pria sejati. Karena pada kenyataannya saya seorang homoseksual, saya seorang banci. Tapi hari ini saya hanya mau ingatkan buat setiap saudara, iblis taruh kemustahilan dalam pikiran dan hati kita. Kenapa? Tujuan yang pertama mendatangkan ketawaran iman, dan selanjutnya mendatangkan kekecewaan dan tekanan. Karena kalau sudah ada tekanan, manusia cenderung mudah stres. Kalau manusia cenderung mudah stres, akhirnya manusia cenderung mudah nekat. Dan ketika manusia nekat, manusia akan mengambil langkah-langkah yang bodoh dalam kehidupannya. Yang ketiga, saya pelajari akibat dari pemikiran kita bahwa segala sesuatu yang sudah mustahil, maka kita akan kehilangan antusias dan ide-ide dalam hidup kita. Ada banyak orang 5 tahun yang lalu, dia seorang yang bersemangat, dia seorang yang sangat berantusias, dia seorang yang punya ide-ide cemerlang. Tetapi karena sudah ditekan dengan berbagai konsep-konsep yang berkata mustahil, akhirnya dia jadi orang yang cuman bengong, menghayal gitu ya kan. Dan setan ingin sekali hidup kita sampai seperti itu. Tapi hari ini saya mau ingatkan apa yang Alkitab katakan, aku cakap menanggung segala perkara di dalam Yesus yang memberi kekuatan kepadaku. Jangan jadi orang yang lemah semangat, tetapi mari tetap jadi orang-orang yang berantusias dan punya ide-ide yang luar biasa. Anak-anak muda, para karyawan, para pelayan Tuhan, para bisnismen, para pedagang, ibu-ibu rumah tangga, ayo miliki antusias dan ide-ide yang luar biasa.
Tuhan yang akan menyertai kita. Haleluya. Dan yang keempat, saya pelajari bahwa kemustahilan yang adalah kebohongan dari iblis ini seringkali menjajah kita sehingga berakibat yang pertama ketawaran iman, yang kedua kekecewaan dan tekanan, yang ketiga kehilangan antusias dan ide, dan yang keempat akhirnya membuat kita lari dari Tuhan. Akhirnya pikiran kita, percuma saya beribadah, percuma saya berdoa, percuma saya berserah kepada Tuhan. Tapi hari ini sebagai hamba Allah saya harus tekankan sekali lagi, tidak percuma, karena orang yang berharap kepada Tuhan tidak pernah dikecewakannya. Alkitab dengan tegas berkata, jika Allah di pihak kita, tidak ada yang dapat melawan kita. Haleluya. Selamat datang dalam program kita hari ini, harinya Tuhan, sebuah program rohani yang kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita menjadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita. Karena selama kita jadikan firman Tuhan sebagai dasar keseharian hidup kita, langkah-langkah ke depan kita penuh dengan kepastian, kemenangan, berkat mujizat dan perkara-perkara besar. Haleluya. Dan dalam program ini kita memang sedang membahas tentang hal-hal yang tidak mungkin. Iblis senang sekali taruh dalam pikiran kita tidak mungkin. Karena orang kalau sudah pikirannya tidak mungkin, maka dia tidak ada dorongan semangat lagi untuk maju. Tetapi kalau kita punya iman yang berkata, aku cakap menanggung segala perkara, doaku didengar Tuhan, aku mampu menghadapinya bersama Kristus, maka dengan semangat iman yang luar biasa itu, kita akan cakap melihat hal-hal dahsyat dalam hidup kita. Karena Alkitab berkata, apa saja yang kamu ucapkan, kalau kamu tidak bimbang tapi percaya, itu akan terjadi. Haleluya. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan, dalam pembahasan tentang hal-hal yang tidak mungkin, kita mau sama-sama belajar Kejadian 46 ayat 8 sampai ayat yang ke-34. Kejadian pasal 46 ayatnya yang ke-8 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Inilah nama-nama Bani Israel yang datang ke Mesir, yakni Yakub beserta keturunannya. Anak sulung Yakub ialah Ruben. Anak Ruben ialah Henok, Palu, Hezron, dan Karmi. Anak Simeon ialah Yemuel, Yamin, Ohad, Yakin, dan Sohar, serta Saul, anak seorang perempuan Kanaan. Anak Lewi ialah Gerson, Kehat, dan Merari. Anak Yehuda ialah Onan, Shelah, Perez, dan Zerah. Tetapi dan Onan mati di tanah Kanaan, dan anak Perez ialah Hezron dan Hamul. Anak Isakar ialah Tola, Pua, Ayub, dan Simron. Anak Zebulon ialah Sered, Elon, dan Yahlel. Itulah keturunan Lea yang melahirkan bagi Yakub di Padan Aram. Anak-anak lelaki serta Dina juga anaknya yang perempuan. Jadi seluruhnya laki-laki dan perempuan berjumlah 33 jiwa. Anak-anak Gad ialah Sifyon, Hagi, Shuni, Hesbon, Eri, Arodi, dan Areli. Anak Asher ialah Yimna, Yishwa, Yishwi, dan Beria. Serah ialah saudara perempuan mereka, dan anak-anak Beria ialah Heber dan Malkiel. Itu keturunan Zilpa, yakni hamba perempuan yang telah diberikan Laban kepada Lea anaknya perempuan, dan yang melahirkan anak bagi Yakub. Seluruhnya 16 jiwa. Anak Rahel ialah Yakub, ialah Yusuf dan Benyamin. Bagi Yusuf lahir Manasye dan Efraim di tanah Mesir, yang dilahirkan baginya oleh Asnat, anak perempuan Potifera, imam di On. Anak-anak Benyamin ialah Bela, Becher, Ashbel, Gera, Naaman, Ehi, Roshi, Mupim, Hupim, dan Ared. Itulah keturunan Rahel yang telah lahir bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 14 jiwa. Ayat 23. Anak-anak Dan ialah Husim. Anak-anak Naftali ialah Yashil, Guni, Yeser, Shilem. Itulah keturunan Bilha, yakni hamba perempuan yang diberikan Laban kepada Rahel anaknya yang perempuan, dan yang melahirkan anak itu bagi Yakub. Seluruhnya berjumlah 7 jiwa. Semua orang yang tiba di Mesir bersama-sama dengan Yakub, yakni anak-anak kandungnya dengan tidak terhitung istri anak-anaknya, seluruhnya berjumlah 66 jiwa. Anak Yusuf yang lahir baginya di Mesir ada 2 orang. Jadi keluarga Yakub yang tiba di Mesir seluruhnya berjumlah 70 jiwa. Ayat 28. Yakub menyuruh Yehuda berjalan lebih dahulu mendapatkan Yusuf, supaya Yusuf datang ke Goshen menemui ayahnya. Sementara itu sampailah mereka ke tanah Goshen. Lalu Yusuf memasang keretanya dan pergi ke Goshen mendapatkan Israel ayahnya. Ketika ia bertemu dengan dia, dipeluknya lah leher ayahnya dan lama menangis pada bahunya. Lihat, sesuatu yang katanya udah gak mungkin, bahwa Yakub dapat kembali ketemu dengan anaknya Yusuf ini. Sehingga berkatalah Israel, Yakub kepada Yusuf anaknya ini, sekarang bolehlah aku mati setelah aku melihat mukamu dan mengetahui bahwa engkau masih hidup. Kemudian berkata
berkatalah Yusuf kepada saudara-saudaranya dan kepada keluarga ayahnya itu, aku mau menghadap Fir'aun dan memberitahukan kepadanya, saudaraku dan keluarga ayahku yang tinggal di tanah Kanaan telah datang kepadaku. Orang-orang itu gembala kambing domba, sebab mereka itu pemelihara ternak, dan kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah dibawa mereka. Apabila Fir'aun memanggil kamu dan bertanya apakah pekerjaanmu, maka jawablah, hamba-hambamu ini pemelihara ternak sejak dari kecil sampai sekarang, baik kami maupun nenek moyang kami, dengan maksud supaya kamu boleh diam di tanah Goshen, sebab segala gembala kambing domba adalah satu kekejian bagi orang Mesir. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita lihat di sini sesuatu yang nggak mungkin kelihatannya, bahwa Yakub dapat kembali bertemu dengan Yusuf, kemudian terjadi. Itulah Tuhan kita. Tuhan kita ahli dalam mengerjakan hal-hal yang tidak masuk akal. Ada 4 kunci bagaimana kita mengalami hal-hal yang mustahil dapat terjadi dalam hidup kita. Yang pertama yaitu beriman, karena Alkitab berkata iman mengalahkan dunia. Inilah kemenangan yang mengalahkan dunia ini, yaitu iman kita. Selama kita beriman kepada Tuhan, kita percaya pada janji-janjinya, tidak goyah, tetapi kita ucapkan, kita bertindak, kita jalani. Karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Maka segala pintu kemustahilan akan kita dobrak, dan kita melihat mujizat dan kemuliaan Tuhan. Yang kedua, asal kita setia. Kadangkala kita pikir saya beriman, tapi kalau nggak dapat seperti yang kita harapkan, kita mulai kecewa, kita mulai marah, kita mulai lari dari Tuhan. Intinya iman tanpa kesetiaan hanyalah kebodohan belaka. Itu sebabnya sebagai hamba Allah saya mau yang beriman. Kalau kita belum dapat, tetap setia, karena Tuhan tidak pernah mengecewakan. Lalu yang ketiga, berani bayar harga, berani bertanggung jawab atas apa yang harus saya lakukan. Jangan berarti iman membiarkan Tuhan mengerjakan semuanya buat kita, tapi iman berarti menyadari Tuhan mengerjakan bagiannya, saya menyelesaikan tugas saya, maka yang terbaik akan saya dapatkan. Lalu yang keempat, bagaimana kita menembus segala kemustahilan asal kita tetap berserah pada rencananya. Doa Yesus di Taman Getsemani bilang, biar bukan kehendakku yang jadi, melainkan kehendakmu yang terjadi. Ada 4 kunci untuk mendobrak pintu kemustahilan. Yang pertama beriman, yang kedua setia, yang ketiga berani bayar harga, dan yang keempat tetap berserah pada rencananya. Karena manusia boleh merancangkan apapun, tetapi segala keputusan Tuhan yang menentukan. Dan kalau Tuhan menentukan, pasti yang terbaik buat kita yang percaya. Haleluya. Saudara gue yang kasih dalam Tuhan, jika saudara yang dilayani lebih jauh, hubungi kami melalui telepon, hubungi kami melalui surat, kunjungi website kami, karena kami ada untuk membawa Bapak Ibu sudah senantiasa lebih dekat pada Tuhan dan mengalami kasih kuasa mujizat yang luar biasa. Haleluya. Secara khusus melalui program ini juga saya mau berdoa buat setiap orang yang sakit, setiap orang yang berbeban berat, karena saya percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Nah, saudara yang didoakan secara khusus, boleh taruh tangan kanan saudara di dada dan kita akan berdoa. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, hamba doa buat yang sakit, hamba doa buat yang berbeban berat, hamba doa untuk setiap mereka yang sedang menghadapi masa-masa yang sukar, karena hamba percaya bahwa bagi Allah tidak ada perkara yang mustahil. Bapa, hamba berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah yang sakit, Tuhan sembuhkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang jatuh Tuhan angkat, sehingga hari-hari yang penuh kemenangan boleh berlaku. Secara khusus hamba doa buat mereka yang taruh tangan kanannya di dada, di dalam nama Yesus, Tuhan jamah anugerah kasih karunia kuasa berkat Tuhan yang sempurna boleh terus mengalir. Bahkan mereka yang taruh tangan kanannya di dada, yang hari-hari ini sedang menghadapi hal yang mustahil, hamba doa di dalam nama Yesus, biarlah iman, kesetiaan, kesiapan untuk berani bayar harga, serta kesungguhan untuk tetap berserah pada rencananya boleh menjadi bagian kehidupan kami senantiasa. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, kita sudah berdoa. Ingat, Allah tidak pernah lalai menepati janjinya. Inilah saatnya buat kita untuk bangkit, bersemangat, bersukacita dalam menghadapi segala perkara. Karena kita tahu Yesus hidup, Yesus berkuasa, dan selalu menyediakan yang terbaik buat anak-anaknya. Doa saya menyertai saudara. Sampai berjumpa pada program berikut, dan jangan lupa, jadikan hari ini harinya Tuhan. Haleluya.